Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Kewirausahaan Sosial. Pada penugasan kali ini, kelompok kami ingin membuat inovasi berbahan dasar ketela yang kami beri nama Patilo. Adapun anggota dari kelompok 1, yakni yang pertama ada saya sendiri, Rifki, yang kedua ada Abdul Hafiz Syahrizal, yang ketiga Iwan Ramadan, yang keempat Dian Novitasari, yang kelima Ivani Gita Cahyani, yang keenam Melanie Nur Atika, dan yang terakhir ada Nurul Khotimah. Kita mengangkat Patelo sebagai produk inovasi kami berangkat dari permasalahan sosial yang ada di desa teman kami, yakni Dian Novitasari. Berada di desa Pakwungu, RT 7 RW 9, Sumberwungu, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk gambaran singkatnya, di sana untuk aksesnya sendiri tidak semua warga dapat mengendarai motor, sehingga untuk relasi dengan desa lain sangat terbatas. Lalu juga akses jaringan seperti internet susah karena letaknya di pegunungan, sehingga sulit untuk berkomunikasi baik melalui telepon maupun internet. Lalu juga bentuk jalan yang naik turun sehingga rawan kecelakaan. Untuk asetnya, di sana kondisi jalan yang masih sangat sempit. Lalu juga kurangnya sarana dan prasarana, gedung pertemuan, dan kurang penggunaan teknologi untuk menunjang kehidupan. Selanjutnya, kita melakukan wawancara. Terkumpul 20 narasumber yang dapat kita wawancarai, di mana dari 20 tersebut terkumpullah 5 pokok permasalahan. Pertama adalah penjualan klasik, kedua pengolahan, yang ketiga kesulitan air, yang keempat tradisional, dan yang kelima adalah pendidikan rendah. Selanjutnya, kami buatlah diagram yang diberi nama diagram Pareto. Dapat lihat sendiri di sini grafiknya. Selanjutnya, untuk mempermudah pengerjaan kami membuat analisa pohon masalah dan tujuan. Dapat dilihat dari tabel di samping. Untuk cara membacanya, ketika ada tanda panah ke atas berarti disebabkan. Ketika tanda panah ke bawah berarti menyebabkan. Contohnya gini, kesejahteraan keluarga petani ladang tadah hujan rendah atau miskin disebabkan oleh pendapatan petani ladang tadah hujan rendah, disebabkan oleh penjualan hasil pertanian rendah. Lalu menyebabkan dua faktor. Pertama, cara penjualan klasik dan juga pengelolaan hasil pertanian yang terbatas, dan seterusnya. Untuk bagian tujuan juga sama. Ketika ada tanda panah ke atas berarti disebabkan. Ketika tanda panah ke bawah berarti menyebabkan. Karena yang bagian tujuan semuanya ke atas berarti untuk mempermudahnya kita membacanya dari bawah. Seperti ini. Pelatihan dan magang menyebabkan pengetahuan dan keterampilan mengolah hasil pertanian meningkat. Menyebabkan cara penjualan efektif dan modern. Dan seterusnya. Selanjutnya adalah deskripsi pemetaan modal sosial komunitas sasaran. Untuk tipe modal ada 6 butir. Yang pertama adalah modal manusia, seperti halnya mencangkul, matun, membajak ladang, dan lain-lainnya. Lalu ada modal fisik, yakni jalan penghubung antar desa atau kota, pasar, lahan yang luas. Lalu modal lingkungan, yakni tumbuhan yang beraneka ragam, singkong, jagung, kacang, dan lain-lain, tanah kosong yang sangat luas, hewan ternak, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah modal sosial, seperti contohnya gotong royong, jujur, pekerja keras, dan lain-lainnya. Kelima adalah modal teknologi, yakni handphone. Yang keenam adalah tuntutan pasar, yakni kebutuhan pasar berupa bahan mentah menjadi olahan yang baik. Selanjutnya, untuk timeline sendiri, kita membaginya menjadi 4 fase, yakni observasi,
asesmen, sosialisasi, dan juga intervensi, di mana dalam setiap fase terdapat subbab-subbabnya sendiri. Untuk observasi, pertama kita melakukan diskusi kelompok, yakni pada saat itu melakukan lewat Google Meet pada tanggal 25 Oktober 2021. Selanjutnya, engagement pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021. Manen apa mawon Bu biasa? Jagung, mantun kali kacang. Oh, ini pun namanya maksudnya nek pas musim nek ketiga ngoten niku nggih tanem napa namung nek pas penghujan mawon. Oh, penghujan mawon. Nek ketiga kan boten enten toyane. Nggih. Niku nggih sik pada hujan niku nggih. Nggih. Nek pas kemarau ngoten niku nek misal mboten tanem kegiatannya napa? Nggih mendhet pakan niku pados rumput. Oh, nggih anu ternake niku nggih. Nah, hasil tani niku langsung dijual apa diolah riyen? Nggih enten sik dijual, enten sik nganu napa pokoke diolah nggih. Diolah. Nggih. Jagung ya. Nggih, jagung kalih pantun niku. Nek jagung niku diolah dados napa niku? Dados nasi nggih saged. Nasi, oh, saged. Nggih. Sego jagung Mas. Nggih, ngoten niku. Sego jagung. Niku langsung ten peken Bu, napa ten pundi nek jual hasil panen ngoten niku? Teng peken. Teng pasar pagi niku. Oh, biasanya di napa di jemurian ngoten niku mboten. Nggih, dijemur kajene garing. Biasanya ten nek dijemur ki harganya lebih anu nggih Bu nggih. Nggih. Lebih tinggi. Benten nek kalih dereng dijemur Nggih, niku. sing telesan ngoten niku nggih. Nggih. Asmanipun Tupira, aktivitas sehari-hari ini pun napa, Bu? tani, Oh, bertani. nggih. Tani napa nek ten mriki? Nganu maton, mungkin nek buruan nggih buruh nek mboten nggih maton. Maten ki Maton gadhunge suket. Nggih, nggih. Nggih gadhunge suket. Nah, sakniki nembe nanam napa? Nganu dangir jagung. So jagung. Nggih, Musim jagung nggih sakniki. nggih jagung kacang. Palawija nggih. Nggih palawija. nek pas ketiga ngoten niku ibuke napa mawon? Kula nek ketiga niku nggih napa nggih, Mbak? Nek ketiga mlongko niku to. Nggih. Nggih buruh nggih. Buruh. Soalnya kan nek ketiga mboten enten udan nggih mboten tanduran nggih. Nggih niku mboten enten tanduran nggih, mungkin nek enten tiyang buruhke nyapu alas nggih nyapu, nek wonten tiyang buruhke madai rabuk, nggih madai rabuk, ngoten niku. Niku menawi hasil panen niku langsung dijual ten pakan apa diolah riyen biasane, Bu? Nggih, sok-sok niku ngoten niku nggih delok-delok nggih Mas nek mengke kula niku nggih bantuane saking PKH niku nggih dudi nggih mungkin nggih kula kajeng riyen. Nggih. Ngoten niku. Ngapa nek asmane singgah, sinten? Nun, Asmane jenengan? Sasmo, Mbah Sasmo nggih. nggih. Oh, nggih. Nek keseharianipun aktivitas napa, Mbak? Nun, Keseharianipun aktivitas napa? kula niki nek cara desa gagah tani, Mas. Oh, tani nggih. 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 Tani napa, Mas? Nggih, sabene anu napa niku Tegal niku nggih. Matur nandur kacang, pari, jagung ngoten. Nggih. Tapi niku tiap musim napa anu Kula anu mansan ngoten niku. oh, Sampai nek rendeng. Nun, Napa naming nek rendeng? nggih. Nggih sing ngeten iki tandur budan. Nggih. Nek ketiga nggih ming telo ngoten niku isine alat. Nggih. Bibite jenengan asale pundi, Mbak? Kula niki nek jagung niku tumbas. Nggih, Mbak. Nggih nek sing bonggol telo niku ming gandane jambak. Kali pari gandane jambak ngoten. Nek kacang Kacang nggih sok-sok simpen nggih mangke dikowake melih ngoten gandane jambak. nah hasil panen niku diolah napa dijual? Nggih anu Bu, niku nek pamene rada mamber sithik nggih disadis separuh ditedhi ngoten niku. Nggih. Upamine mangke
gaplek niku asal 3 pikul mangke sing 2 pikul nggih dilong di dol ngoten nggih sing pikul ditedhi ngoten niku. Kok gini awes nggih. Wah mboten Mas nggih mung rego 10 ngoten niku nek awet. Tapi nek hasil tani jenengan kathah napa mboten padha singkong, jagung niku. Nggih sok-sok nek anget niku panene singkong niku asal 3 kintal 4 kintal ngoten nggih disade ngoten niku. Nggih. Kathah nggih kan. Nggih. Nek 3 kintal niku wonten sing dolah terus Nggih, sing niku disade enten sing ditedhi enten ngoten Mas. Nggih. Mangke sing ditedhi nggih nganakke napa 3 pikul apa 2 pikul ngoten niku. Mangke sanese nggih didol golek berapa asale jenedi bendina niku. Ketiga tandur boten. Mboten. Mboten nandur nggih maringan kacang niku. Pawene sakniki nandur kacang ringan mangke nek pun bedol niku dipepe tun saiki digowake malih ngoten. Maringan ngoten lengarani. Selanjutnya adalah memetakan modal sosial lokalitas pada tanggal 29 Oktober. Lalu yang terakhir pada fase observasi adalah memetakan karakter pada tanggal 29 Oktober 2021. Untuk fase yang kedua yakni assessment. Pertama adalah cross-check data pada tanggal 30 Oktober dan 1 November 2021. Selanjutnya adalah merumuskan pohon masalah pada tanggal 2 November 2021. Untuk fase yang ketiga yakni sosialisasi. Pertama adalah inovasi sosial pada tanggal 19 dan 20 November, lalu membuat timeline pada tanggal 21 November 2021. Fase terakhir, kita melakukan intervensi. Pertama adalah penyadaran. Pada tanggal 22 November 2021, pengkapasitasan pada tanggal 23 sampai 25 November, dan terakhir adalah pendayaan pada tanggal 26 November 2021. Deskripsi produk inovasi sosial berbasis lokalitas dengan SKUMS. Produknya bernama Patelo, Snack Pati Telo. Produk ini merupakan makanan khas cemilan Gunung Kidul yang terbuat dari hasil olahan singkong yang diambil patinya. Bahan baku singkong ini didapat dari para petani penghasil singkong di Gunung Kidul, khususnya di daerah Kecamatan Tepus. Untuk produk sebelum inovasi, yang pertama yakni size. Ukurannya berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 7 cm. Dikemas dalam wadah plastik berukuran 4 kg. Untuk C yakni color, warna, orange, putih, dan hijau. Untuk U yakni use atau fungsi. Use-nya untuk dikonsumsi, pengganti sumber karbohidrat, penambah energi, mencegah sembelit, mengendalikan kadar gula darah, dan lain-lainnya. Yang M adalah material, bahan, berupa singkong, warna makanan, garam, bawang putih, penyedap rasa, dan kemiri. Untuk P yakni part, bungkus plastik sekitar 4 kg. Untuk S yakni shape, bentuknya adalah lingkaran. Untuk N yakni nama, bernama Patilo. Selanjutnya adalah produk setelah inovasi. Yang pertama, size, ukuran. Berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 3 cm setelah matang. Dikemas di dalam wadah stand pouch atau plastik dengan ukuran sekitar 250 gram. Untuk colornya, terdapat beberapa variasi warna, seperti merah, putih, kuning, dan hijau navy. Untuk fungsinya, untuk dikonsumsi, pengganti sumber karbohidrat nasi, penambah energi, mencegah sembelit, mengendalikan kadar gula darah, menjaga fungsi jaringan tubuh, dan lain-lainnya. Untuk material bahannya, berupa singkong, warna makanan, garam, bawang putih, penyedap rasa, kemiri, bumbu tabur yang berupa hot spicy, ayam bawang, rumput laut, dan juga keju sesuai dengan warna. Untuk part atau bagian, yakni logo, standing pouch atau plastik,
dan patelo sendiri. Untuk shape-nya tetap berbentuk lingkaran. Untuk namanya bernama patelo, snack pati telo. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pembuatan patelo yang akan kami sampaikan secara rinci. Nah, setelah udah selesai diperas, nah ini nanti ampasnya kita diamkan selama 2 malam. Nah, terus hasil perasannya tadi diendapkan atau sampai nanti sari padinya tuh pisah sama airnya. Nanti airnya dibuang, terus nanti padinya digunakan dijemur. Yang ketiga adalah deskripsi teknik pemasaran awal dan lokasi workspace. Untuk pemasaran sendiri kami melakukan dengan 2 cara, yakni online dan juga dengan cara offline. Untuk online tersendiri, ini dilakukan secara online dengan menyebar informasi di media sosial seperti WhatsApp, seperti Instagram, dan lain-lainnya. Lalu juga kami bermitra dengan akun beli antar seperti @yuktokoni. Akun ini merupakan toko online yang menjual berbagai produk F&B, UMKM, dan food center atau menitipkan produk agar penjualan produk semakin mudah dan luas. Untuk cara offline sendiri, kita menitipkan produk di warung dan toko oleh-oleh di Yogyakarta. Untuk proses menitipkan produk sendiri, pertama kita supplier ke kasir atau satpam agar dicek produknya. Lalu diambil sampel dahulu. Lalu dicek apakah ada produk yang sama atau tidak, menarik atau tidak, bagaimana pengemasannya lebih menarik atau sama dengan inovasi lain yang sejenis. Lalu kemudian dihubungi kembali jika sesuai dengan kriteria. Untuk toko yang telah kami jangkau, yakni
Pusat Oleh-oleh Sari Rasa, Bakpia 101. Lalu kemudian untuk workspace sendiri, pengerjaannya dilakukan di rumah teman kami, Dian Novitasari, di Desa Pakwungu, RT 7 RW 9, Sumberwungu, Tepus, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya adalah deskripsi model bisnis sosial. Inovasi sosial ini menggunakan model bisnis 1, yakni integratif, di mana komunitas sasaran dipekerjakan oleh perusahaan sosial. Jumlah orang dari komunitas sasaran yang dipekerjakan sejumlah 5 orang, dengan nama-nama seperti Bu Surtiani, Bu Asti, Bu Sri Hartini, Bu Tresni, dan juga Bu Sutinem. Kemudian deskripsi logo. Untuk logo sendiri, kami lebih meng-up nama Patelo sebagai nama produk kami. Lalu untuk filosofi warnanya, kami menggunakan warna hijau dan juga warna orange. Mengapa orange? Karena orange menggambarkan semangat berkarya, semangat berusaha, dan juga semangat untuk membangun bersama. Dan gambar telo lebih diperbesar sebagai wujud mengenalkan dan juga memberitahu bahwa produk ini diciptakan dengan bahan dasar berupa telo. Pita menggambarkan ikatan agar kebersamaan tidak terlepas dan juga tidak hilang begitu saja. Untuk struktur sendiri, yang paling atas ada direktur, yakni Mbak Dian, wakil direktur Mas Iwan, dan juga ada subbab-subbabnya seperti manajer keuangan yakni Melani dan juga Nurul, manajer personalia yakni Ivani, manajer usaha Hafiz, dan manajer pemasaran Rifki. Dan di bawahnya adalah karyawan atau komunitas sasaran. Untuk tugas sendiri yakni direktur adalah pemilik sekaligus penanggung jawab segala aktivitas kegiatan berusaha. Ia memiliki wewenang untuk mengatur jalannya kegiatan usaha. Kemudian wakil direktur memiliki tugas untuk membantu direktur dalam menyusun rencana kerja serta anggaran untuk rencana kerja serta anggaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Juga untuk membantu direktur dalam memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas perusahaan. Untuk selanjutnya yakni manajer keuangan, bertugas untuk bertanggung jawab atas keuangan perusahaan khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Kemudian ada manajer personalia yang bertanggung jawab untuk mengatur staf dan karyawan, bahkan bisa juga untuk mengatur security dan anak magang. Selanjutnya adalah manajer usaha, bertanggung jawab mengatur produksi, pergudangan, dan distribusi. Terakhir adalah manajer pemasaran, bertugas untuk memasarkan produk usaha sehingga mencapai keuntungan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya adalah budaya perusahaan. Yang pertama, norma atau aturan perusahaan, yakni berupa profesionalitas seperti datang tepat waktu, pengambilan jam 8, memakai seragam berupa celana hitam, topi koki, sarung tangan plastik, totalitas dan bertanggung jawab pada job site-nya, dan juga fokus dan tidak membawa masalah pribadi ke dalam lingkungan kerja. Selanjutnya adalah jujur dan transparansi, seperti tidak korupsi, mengakui kesalahan kepada atasan, memberitahukan alasan sebenarnya ketika berhalangan hadir, dan lain-lainnya. Kemudian adalah sinergitas, yakni antar karyawan saling membantu bila ada yang kesulitan di dalam bekerja, mengenal kelebihan dan bakat rekan satu tim, dan juga menjalin kemitraan dengan perusahaan distributor, misalnya dengan perusahaan Yuk Tukoni atau toko oleh-oleh lain. Dan juga adalah kesalahan sosial, yakni berupa saling bertegur sapa antar karyawan, saling menghormati dan menghargai, membantu memecahkan masalah sosial perusahaan, tidak memposting kejelekan perusahaan di media sosial. Selanjutnya adalah manajemen resiko, meliputi yang pertama adalah prasarana lunak, yakni sistem sadar resiko, norma dan budaya, di mana dalam setiap pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan resiko yang akan terjadi,
beberapa ikhtiar untuk meningkatkan sadar risiko, yakni seperti istiqomah, membangun kepekaan atau kepedulian diri terhadap budaya sadar risiko, juga dukungan atau dorongan yang dilakukan eksekutif atau pimpinan yang berada di puncak perusahaan dan yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan. Dalam melakukan kegiatan wira sosial, seluruh anggota komunitas wajib bekerja secara profesionalitas dengan cara bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian adalah dukungan yang dilakukan manajemen antara lain 1. Memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh staf di perusahaan. Kemudian mengoptimalkan peran dan tugas yang diemban manajemen dari masing-masing manajemen. Juga manajemen puncak mengatur, mengkoordinir semua manajer di bawahnya agar berada di dalam sebuah kesatuan yang saling berkaitan dan bisa saling bekerja sama. Proses yang berkaitan dengan budaya resiko biasanya dimotori oleh motivasi dari pimpinan puncak dan komitmen untuk melaksanakan manajemen secara konsekuen. Pimpinan puncak yang harus memberi contoh pelaksanaan budaya risiko, baru para bawahan akan mengikuti. Selanjutnya adalah prasarana keras. Identifikasi risiko berupa risiko murni dan juga risiko spekulatif, dan juga bentuk kerugian risiko. Untuk risiko murni sendiri berupa rusaknya alat produksi seperti gilingan, cetakan, atau parut. Dan untuk mengatasinya, melakukan pengecekan secara berkala, melakukan perbaikan bila ada kerusakan ringan, misalnya karatan, lalu kecelakaan kerja dengan mengantisipasi menyediakan P3K. Juga risiko tuntutan hukum, yakni mematenkan nama perusahaan, nama produk, dan logo. Kemudian untuk risiko spekulatif berupa perubahan harga. Dapat diantisipasi dengan jika mengalami kelangkaan, maka kita mengurangi jumlah produksi dan menaikkan harga jual, dan jika kita mengalami kelebihan, maka kita meningkatkan jumlah produksi dan menurunkan harga jual. Lalu juga pencurian aset perusahaan dengan mengantisipasinya dengan cara menyimpan aset-aset penting di tempat yang aman seperti gudang atau ruangan yang terkunci rapat. Dan yang terakhir adalah bentuk kerugian resiko, yakni kerugian langsung berupa nominal yang harus ditanggung akibat dampak buruk resiko, dan juga kerugian tidak langsung seperti biaya operasional tambahan. Kemudian adalah pengukuran resiko, yakni seperti halnya seberapa sering alat produksi rusak, lalu juga lonjakan harga akibat kelangkaan bahan produksi yakni singkong, lalu dampak yang timbul dari resiko menyebabkan berhentinya aktivitas produksi patelo. Selanjutnya adalah pengelolaan resiko, di mana strategi mencegahnya yakni pertama seperti maintenance atau perbaikan alat produksi secara rutin, dan juga melakukan mitigasi risiko pada risiko yang dominan atau prioritas. Kemudian alokasi dana awal beserta perolehannya. Sumber dana berasal dari 3 sumber, yakni dana pribadi, crowdfunding, dan juga crowdlending. Dana pribadi yakni dana yang diperoleh dari anggota perusahaan sosial, bisa didapat dari tabungan pribadi atau meminjam dari sanak saudara, kerabat sesuai janji yang disepakati. Untuk crowdfunding yakni dana yang diperoleh dari donasi masyarakat. Umumnya, dana dari crowdfunding mendapat keuntungan sebesar 4-5% dari total dana yang terkumpul. Dana ini bisa didapat melalui salah satu situs crowdfunding, yakni kitabisa.com. Selanjutnya adalah crowdlending atau peer-to-peer funding, yakni sumber perolehan dana hampir sama dengan crowdfunding, namun dana yang terkumpul harus dibayarkan kembali kepada masyarakat tanpa bunga ketika usaha sosial menciptakan keuntungan. Untuk alokasinya sendiri, yakni untuk membeli alat produksi, yakni anjang sekitar 35.000, asang sekitar 15.000,
cetakan sekitar 100.000, meja cetakan 350.000, ember 60.000, soblok 600.000 yang kecil, juga erek 20.000, pelanggerangan 50.000, kain 10.000, gilingan sekitar 2,5 juta, plepetan sekitar 500.000, solet 2.000, spinner 1.150 per biji dengan total sekitar 9.150.000. Kemudian biaya trainer digital marketing, yakni 2 kali pertemuan dalam 2 minggu dengan total 500.000. Kemudian biaya trainer pembuatan patelo dengan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu, totalnya sekitar 500.000. Lalu belanja bahan produksi, yakni singkong sekitar 50 kg dengan harga per kilo yakni 1.500 dengan total 75.000. Pewarna makanan yakni 2 botol. Per botol 5.000 dikali 2 yakni 10.000. Garam harus 2 bungkus dengan total 8.000. Bawang putih 3 kg dengan total 69.000. Penyedap rasa atau micin dengan per 10.000. Kemiri setengah kilogram 25.000, bumbu tabur dengan total 80.000, minyak goreng 20 liter dengan total 460.000, dan juga bumbu kaldu sekitar 7.500, packaging yakni sekitar 3.000 dengan total semuanya yakni 747.500 rupiah. Selanjutnya yakni gaji karyawan. Perharinya kita gaji sekitar 40.000 dikali 5, sehingga dengan 3 kali pertemuan menciptakan 600.000. Sehingga untuk modal awal kami mengisar pada kisaran 11.497.500. Kemudian adalah return. Yang pertama, keterlibatan langsung komunitas sasaran dalam kegiatan ekonomi wirausaha sosial. Juga pengembalian mencakup seluruh pendapatan investasi, yaitu dari dividen dan selisih kenaikan harga dengan perhitungan seperti ini. Biaya produksi, total produksi 50 kg yakni 747.500 dibagi 50 dengan dibulatkan sekitar 15.000 rupiah hasilnya. Kemudian harga jual yakni modal bahan baku ditambah modal bahan baku yang dikali oleh markup, yakni dapat sekitar 18.000 dengan margin yakni harga jual dikurangi harga modal per harga jual dengan hasil yakni 0,16 atau 16%. Untuk pendapatan dalam 1 kali produksi yakni hasil patelo mentah dikali 1000 gram per 250 gram, yakni dengan harga sekitar 3.240.000. 3.240.000 dikurangi 200.000 oleh gaji karyawan, dikurangi juga oleh 747.500 dengan biaya produksi dengan hasil yakni 2.292.500. Jadi pendapatan dalam 1 kali produksi sekitar 2.292.500. Dan yang terakhir adalah reinvestasi, yakni pemberdayaan komunitas sasaran di mana wirausaha sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada komunitas sasaran. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang dapat menjadi manfaat dan apa yang terlihat kekurangan dari kami dapat diantisipasi dan juga dapat dibenahi di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.